Selamat datang di talk show saya. Dan sekarang saya akan membahas tentang permasalahan yang ada di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya telah mengundang beberapa narasumber yang tentunya tak kalah penting ya. Yaitu ada Chelsea. Hai. Lalu ada Christopher. Hai. Dan terakhir ada Kit. Hai. Halo. Makasih ya udah mau datang di talk show saya. Sama-sama. Makasih juga ya udah mau undang kami. Iya, sama-sama. Lalu perjalanan ke sini gimana? Puji Tuhan lancar kok. Syukur deh. Ya udah kita langsung mulai aja ya. Oke. Jadi berita terbaru ini diambil dari mana nih? Jadi kami memutuskan untuk mengambil berita dari Provinsi Bangka Belitung. Oh, yang ibu kotanya Pangkal Pinang itu ya? Iya, dan sekarang dipimpin oleh gubernurnya yaitu Safrizal dan wakilnya yaitu Babel Abdul Fattah. Dan sekarang penduduknya sudah sampai 1 jutaan jiwa loh. Wah, lumayan banyak juga ya, sudah sampai 1 jutaan jiwa. Lalu dengan warga sebanyak itu, apakah Provinsi Bangka Belitung memiliki sebuah ciri khas daerah? Tentu saja, Bangka Belitung terkenal dengan tambang timahnya. Oh ya? Iya, tapi sumber daya alam di Bangka Belitung tidak hanya itu loh. Lalu kalau boleh tahu apa saja ya? Selain itu ada granit, pasir kuarsa, kaolin, biji besi, zirkon, tanah liat, dan tanah uruk. Tapi timah memang menjadi sumber daya alam utamanya sih. Wah, banyak juga ya. Iya, Lalu manfaat sumber daya alam sebanyak itu untuk Bangka Belitung apa sih? Untuk timah memiliki potensi yang sangat besar sebagai bahan baku pengembangan energi dan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Tapi tak hanya itu loh, timah dapat dimanfaatkan sebagai kemasan untuk makanan campuran amalgam tambal gigi yang digunakan sebagai pengganti air raksa. Banyak juga ya manfaatnya. Iya dong. Tapi apakah sumber daya alam sebanyak itu sudah dikelola dengan baik? Sebenarnya sumber daya alam itu tidak dikelola dengan baik seperti tambang timah yang memakan korban jiwa. Sampai memakan korban? Iya loh. Cukup seram juga ya. Lalu apakah Bangka Belitung pernah rusak karena tambang timah itu sendiri? tentunya Bangka Belitung pernah terkena banjir loh, sampai masuk berita tentang sedimentasi tambang yang memicu banjir. Tapi tak hanya itu, timah di Bangka Belitung masih belum dikelola dengan baik sehingga menciptakan kerusakan alam seperti rusaknya bentang alam. Seram ya dampaknya. Apakah masih ada dampak negatif lainnya? Iya, dampak negatifnya adalah sebagai daerah penghasil yang timah terbesar kedua di dunia dan banyak lahan bekas yang timah tidak layak untuk dikembangkan. Dan juga karena memiliki tingkat kesuburan cukup rendah dengan keasaman tanah yang tinggi, ketersediaan unsur hara yang rendah. Waduh, rusak banget ya. Orang-orang zaman sekarang memang tidak mau peduli dengan alam sekitar mereka. Iya, orang-orang zaman sekarang tidak peduli dari alamnya, sudah rusak deh. Semoga bumi cepat pulih ya. Lalu dengan mendengar hal tersebut, bagaimana sih perasaan dari kalian? Jujur saya merasa kecewa terhadap hal itu. Lalu kalau boleh tahu, kenapa Anda merasakan hal tersebut? Saya kecewa ya karena ulah manusia yang merusak alam. Sedih ya saat kita sadar kerusakan alam dikarenakan kita manusia. Iya, Lalu ancaman apa sih
yang akan dan dapat terjadi bila kerusakan alam tersebut terus berlanjut? Ancaman yang dapat terjadi ada beberapa, yaitu ada lubang tambang, kualitas dan kuantitas air, ada juga air asam tambang yang mengandung logam-logam berat yang bisa berpotensi bagi lingkungan. Tapi tak hanya itu loh, digunakan dalam jangka panjang, dan jika air itu terbentuk maka akan sulit dihentikan dari alam sifat alamiah dan reaksi pada bebatuan. Bahaya ya. Iya. Kita harus ingat ada perintah Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28 yang mengatakan bahwa ciptaan terakhir yakni manusia mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan juga firman Tuhan mengatakan tentang hal mengumpulkan harta surga, yakni kita tidak boleh merusak ciptaannya. Dan juga sebagai warga surga, kita harus berdoa mengenai mengelola ciptaannya agar tidak merusaknya. Dan ingat, kita tidak boleh berdoa hanya untuk pamer saja. Sampai ada firman-Nya ya. Iya. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Kita mengatasinya dengan tidak menggunakan hal-hal yang menggunakan timah yang berlebihan. Lalu kalau boleh tahu, barang-barang apa saja sih yang mengandung timah? Barang-barang yang mengandung timah salah satunya adalah barang-barang elektronik. Oh ya? Iya. Ya, dan juga kita tidak boleh menggunakan barang elektronik seperti handphone dengan berlebihan kalau hanya untuk gaya-gayaan saja dan dibutuhkan. Apalagi gadget-gadget itu mahal juga kan ya? Iya. Apa masih ada contoh lainnya? Tentunya dong. Salah satu contoh lainnya yaitu mengolah sisa-sisa limbah penambangan tersebut. Kita bisa melakukan reklamasi, pengecekan berkala dan monitoring, riset dan menganalisa lingkungan sebelum melakukan program. Kita juga bisa mengawasi aktivitas tambang agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Dan jika memang terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita bisa melakukan upaya perbaikan aspek biofisik lahan bekas tambang dan juga bisa melakukan penatuan lahan. Banyak ya caranya. Iya. Tapi saya tidak menyangka loh bahwa separuh dari kerusakan alam dikarenakan oleh kita manusia. Iya, kita manusia tidak menyadari dan bahwa kita melakukan itu salah dan menganggap itu benar atau bahkan tidak peduli atas pelakuannya. Iya ya. Itulah mengapa kita terkadang harus saling menegur sesama yang terkadang berlaku buruk atau salah. Wah, makasih banyak loh. Hari ini saya telah mendapatkan banyak informasi yang juga berguna. Sama-sama. Terima kasih juga ya udah undang kami ke talk show ini. Kami senang banget. Sama-sama. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang bakal saya undang? Tapi saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita tutup saja ya. Oke. Terima kasih untuk para penonton yang sudah mau menonton talk show dari kami. Sampai sini saja talk show dari kami. Terima kasih, kapan-kapan lagi ya. Bye. Bye.